Hai adik-adik, salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Kita berdiri, kita angkat lagu dengan Laskar terus sambil pakai gerakan. Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih kami telah sehat juga Tuhan untuk ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu dengan Sungai Sukacitamu. Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan Tuhan menjadi berkat untukmu Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih orang tua kami yang telah memberikan persembahan kepada kami. Biarlah mereka mendapatkan berkat juga daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fani. Sebelum itu kita akan pujian dengan Dunku Istimewa. Yesus
Akhirnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Semuanya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami dan memberikan kepada kami kesehatan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan konsentrasi kepada kami agar kami dapat mengerti akan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang seseorang yang sangat kuat. Dia mendapatkan hak istimewa dari Tuhan, yaitu apa? Kekuatan dengan rambutnya yang panjang dan seorang perempuan yang ternyata dia ini jahat. Siapa ya kira-kira? Yuk dengerin ceritanya dan simak ceritanya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat pada Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki seorang anak. Pada suatu hari datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan tidak adil. Tapi Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Dengan menggunakan kekuatan dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah dan kesal. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah ladang gandumnya. Perbuatan Simson membuat orang Filistin menjadi sangat marah, sehingga mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena orang Israel takut kepada orang Filistin, maka tangan Simson diikat dan diserahkan kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh kepada tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat dia. Lalu dia melihat tulang rahang keledai yang masih baru dan dipukulnya 1000 pasukan orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu, dipikulnya di bahunya, dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson.
Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang buta dan lemah itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa-dewa. Kemudian mereka memanggil Simson sebagai pertunjukan untuk menghibur. Simson meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu Simson berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan tidak mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan oleh musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Tapi, apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Seru kan? Nah, kita juga sama seperti Simson, kita mendapatkan hal istimewa dari Tuhan, yaitu apa? Keselamatan. Nah, bagaimana kita menjaga keselamatan itu? Yaitu dengan apa? Dengan taat. Seperti yang sudah kakak ceritakan tadi, taat itu ada 3. Kepada siapa aja kita taat? Yang pertama, taat kepada orang tua. Yaitu dengan apa? Dengan kita menuruti segala omongan orang tua dan peraturan yang ada di rumah. Tidak membantah kepada orang tua dan tidak melawan kepada orang tua. Dan peraturan yang kedua, dengan taat yang kedua yaitu taat pada peraturan. Nah, adik-adik, kita kan sekarang ada peraturan baru untuk diam di rumah. Nah, itu peraturan dari pemerintah. Kenapa kita harus menaati itu? Karena pandemi COVID ini. Nah, adik-adik disuruh diam di rumah agar tidak membahayakan diri adik-adik. Nah, hal itu memberikan kepada kita keselamatan agar supaya kita selamat dari pandemi COVID. Adik-adik jangan pernah melanggar aturan pemerintah ya. Dan yang ketiga yaitu kita taat pada firman Tuhan. Kita rajin berdoa, baik bangun tidur dan mau makan, malam hari, dan serta membaca firman Tuhan. Jangan lupa ya. Cukup sekian cerita dari kakak. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami telah selesai beribadah, dan terima kasih buat cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu taat. Ajari kami terus ya Bapa untuk taat kepada orang tua, taat kepada peraturan, dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Saat ini kami telah selesai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.